اليوم وربما أسألكم أولا قد جاء لكم في هذه المحاضرة قد حضر جميع حاضر. الطلبة ملتقى زوم هذه سأقرأ لكم كشف الخضر أولا. Hipotesis oh, tesis sama PPK itu. عبد الله معنا. حاضر أستاذ. ألوان ألوان أين فهمي ألوان؟ لم يكن معنا فهمي ألوان. فهمي ألوان. Ainun Hadira Ustadz. Anindita Hadira Ustadz. Asa Fadilah Asa Fadilah Hadira Ustadz. Asa Fadilah موجود هنا. Hadira Ustadz. Oh ya, Asa Fadilah. Ayu Rahayu Hadirah Ustadz. Dewi Putriani Dewi Dewi mana Dewi Dewi تفضل أن تفتح الصورة. Dewi Patriani Dewi Patriani أتوقع 3 مرات فلم تجب. Elvian Mana Elvian Elvian nggak ada juga. Vina Hadira. Miftahul Ummah Hadira Ustadz. Mildayani Hadirah Ustadz. Hadira Ustadz. Misbahul Ulum Musbahal Umam Ustadz. Hadir Ustadz. Misbahul Umam hadir. Hadir. Muhammad Lutfi Hadir. Nailur Hadir Ustaz. Wasil Hadir Ustaz. Rafli Hadir. Syauki Mana Syauki? Infonya mengundurkan diri Ustaz. Oh ya ya. Ainun Hadira Ustadz. Rena
Hadirah Ustadz. Rihat, Yusolli Ustad. Rihat, mana Rihat? Yastazin li sholat Ustad. Rihat. Dewi Putriani belum ada. Saya panggil-panggil kok nggak ada suaranya. Kemana Dewi Putriani? Sudah gabung tapi nggak ada suaranya. Dan nggak ada gambarnya. Fotonya nggak kelihatan videonya. Ini masih sholat Ustaz. Eh, ya, teman-teman sekalian, Ustadz-Ustadzah, saya mohon maaf kemarin tidak bisa hadir untuk memberikan kuliah. Nanti akan kita bicarakan eh, penggantiannya kapan, sekiranya ada waktu longgar. Dan saya berharap sebetulnya tidak terlalu malam. Kalau ada kelas sore, saya lebih memilih sore. Karena memang malam itu lumayan, ya energinya sudah habis. Kadang kalau pas nggak fit, memang nggak bisa lanjut. Jadi kayak saya tadi pulang, habis maghrib, sudah maghrib, kemudian eh, sekarang harus kuliah. Jadi ya memang seandainya ada waktu habis asyar jam 3 gitu enak sebetulnya. Tidak terlalu lelah. Ya, ya nanti kita bicarakan lagi saja di grup. Yang jelas kemarin saya sudah membagi kelompok. Jadi untuk minggu depan eh, kami berharap semuanya sudah siap untuk mempresentasikan judul yang telah kita buat bersama-sama kemarin, yang sudah saya share. Sesuai dengan eh, jadi RPS-nya itu ada revisi. Kemarin saya dikirimi Bu Hani, nanti akan saya setelah saya kan kemarin masih dikasih materi-materi yang harus disampaikan. Nanti kalau sudah oke, nanti saya share lagi. Yang kemarin itu ada sedikit perubahan. Ya, hari ini kita akan membahas tema terkait dengan tidak banyak yang akan saya sampaikan sebetulnya terkait dengan aliran pemerolehan bahasa, kemudian hipotesis pemerolehan bahasa kedua. Nah, jadi kenapa kita belajar dua tema? Tema ini biasanya dijadikan dua kali pertemuan, tapi karena minggu depan sudah harus Anda masuk ke pembahasan materi berikutnya, maka ini saya jadikan satu karena sebetulnya nanti bisa dikembangkan. Intinya dalam pemerolehan bahasa itu banyak ahli yang memberikan definisi terkait bagaimana seorang anak yaktasibuna al-lughah al-ula. Hum yaktasibuna al-lughah al-ula dunat ta'allum. Ini yang pemerolehan bahasa. Tapi yang kedua, hipotesis pemerolehan bahasa kedua itu kaifa nahnu naktasibu lughatana atsaniyah. Saya akan mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. بعض منا يقول بأن هذه هي أساس اللغة لدي بني آدم. وعلم آدم الأسماء كلها. الأسماء هنا تدل على أننا نتعلم اللغة من الله سبحانه وتعالى أو ما نقول بتوفيقي في علم فقه اللغة. Jadi kita memperoleh bahasa itu dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Adam yang diajari al-asma. Al-asma wal lughah.
lianna kulla syai'in bil lughah huwa al asma. Idza nahnu nantakilu minal jami'ah ilal bait fasumiya hadhil amaliyah hiya amaliyatu ma naquluha bi dhahaba yadhhabu. Al-fi'lu huwa ismun lil amaliyah. Wa tab'an li al-asma siwa al-fi'l. Mithla al-madrasah, mithla as-sama, al-ard. Hadhihi kullaha asma. Wa man lam yattaqun alaihi al-lughah, faman laisa ladaihi al-lughah, falaisa al-insan. Kama hunaka mustalah matalan al-insanu hayawanun natik. Natik kita hadhihi min kalimah natik. Nataqa bimakna nataqa yantiku bimakna yatakallam, yatalaffaz. Al-lafzu yadullu ala al-ansyitah fi uqulina. Jadi orang itu tidak disebut manusia, kan manusia dikatakan hayawanun natik, hewan yang mampu berbicara. Karena siapapun yang berpikir itu pasti menggunakan bahasa. Jadi itu akhirnya yang dikatakan bahwa bahasa itu merupakan kunci dari sebuah kemanusiaan. Meskipun ada teori yang lain yang mengatakan bahwa lah bagaimana dengan orang yang bisu dan tuli, bukankah mereka juga berpikir? Beberapa tokoh mengatakan mereka berpikir dengan bahasa mereka. Jadi ini kalau di dalam teori modern nanti akan muncul beberapa teori pemerolehan bahasa itu. Jadi ketika Nabi Adam diajari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama, berarti Allah sudah mengajarkan bahasa kepada Nabi Adam. Al-asma hiyal lughah. Akan tetapi ada juga yang mazhab yang mengatakan bahwa bahasa itu bukan tauqif, tapi bahasa itu merupakan sebuah konvensi. Orang berkumpul kemudian mengembangkan bahasa. Meskipun teori itu pun juga ada yang mengatakan memang dalam proses pengembangannya mungkin orang menemukan kalimat-kalimat baru, tapi dalam dalam pembelajaran pemerolehan bahasa itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia bahasa. Maka nanti ada teori-teori yang menyebutkan sebetulnya bagaimana manusia mendapatkan bahasa pertama. Kemudian selain itu juga dalam teori modern tentang pemerolehan bahasa, saya kutip satu ungkapan dari Ibnu Khaldun. Beliau menyampaikan as-sam'u abul malakat al-lisaniyah, bahwa mendengar merupakan kunci dari kompetensi berbahasa. Ini mungkin lebih condong nanti ke teorinya Skinner tentang behaviorisme, bahwa pajanan apa yang kita dapatkan itu akan mempengaruhi bagaimana kita mampu berbahasa selanjutnya. Nah, itu mungkin sebagai pengantar saja. Kemudian di sini di layar sudah saya sampaikan aliran pemulihan bahasa. Jadi aliran pemulihan bahasa itu lebih cenderung pada pemerolehan bahasa pertama. Jadi menurut teori behaviorism,
bahwa manusia bisa berbahasa itu karena proses peniruan. Jadi lebih kepada meniru sesuatu, pajanan, inputnya, bagaimana input itu dihasilkan oleh seorang anak, kemudian anak tersebut berkembang dengan bahasa itu. Jadi intinya berbahasa itu adalah proses peniruan, pengulangan, dan penguatan dari lingkungan sekitarnya. Jadi seorang anak akan eh, bisa berbahasa kalau dia menirukan apa yang dia simak dari lingkungan sekitarnya. Nah, sebetulnya teori ini dalam perspektif tertentu kemungkinan eh, Skinner melihat bagaimana proses pembelajaran anak terhadap bahasa ibunya. Oh, ternyata meniru. Kemudian di samping itu ada eh, teori nativis yang Chomsky. Jadi adanya kemampuan bawaan manusia untuk berbahasa atau disebut juga innateness hypothesis atau universal grammar. Jadi menurut Chomsky kita itu sudah dibekali dengan kompetensi berbahasa yang ada di otak kita dan manusia tinggal mengasah kemampuan itu. eh jadi di dalam otak kita itu sudah ada banyak ruang yang salah satu ruang itu disebut oleh Chomsky sebagai LED Language Acquisition Device. Jadi ada satu device di dalam otak kita itu yang tugasnya untuk menghasilkan bahasa. Teori ini juga terkait dengan bagaimana seseorang harus mengasah kemampuan yang ada di dalam otaknya itu untuk tidak mati, tidak memfosil akhirnya tidak menghasilkan apapun. Kenapa anak pinter matematika? Ya karena kompetensi matematika di dalam otaknya itu terus diasah. Kenapa orang pinter berbahasa? Ya karena berarti kemampuan kafa'ah lughawiyahnya ini terus dia kembangkan sehingga dia mampu berbahasa. Kenapa orang bisa macam-macam? Kalau dalam konteks Islam itu Allah Subhanahu wa taala itu kan kita menyebutnya Khalik dari kata kerja kholako, kholako yahluku kholkon wa khulukon. Kalau kita kaitkan dengan terminologi agama tentang nativis ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sang kholik karena memiliki aktivitas kholako. Kemudian kita disebut sebagai makhluk karena kita diciptakan oleh Allah. Nah, dalam penciptaan itu kita mengenal ada dua masdar antara kholkun wa khulukun. Kalau kholkun berarti eh, sesuatu yang nampak, yang kasat. Jadi kholaknya Allah pada diri kita dia kita punya jasad, kita punya tangan, kita punya kepala, itu kholak. Kemudian sesuatu yang ada di dalam itu khuluk. Makanya Rasulullah SAW eh, dianggap sebagai orang yang memiliki kesempurnaan dalam jiwanya. Makanya beliau dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Nah, kata khulukun, khuluqin azim di dalam Al-Quran itu memang diambil dari kholako yakhluku khulukon. Jadi masdarnya itu bisa kholkon, bisa khulukon. Lah, kalau khulukon berarti ya sesuatu yang ada di dalam. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan potensi kepada manusia dengan bekal
tipikal kompetensi yang luar biasa. Nah, kalau kholq itu bisa dilihat, tapi khuluq itu ada di dalam kompetensi seseorang. Makanya Al-Imam Al-Ghazali mendefinisikan khuluq, mendefinisikan akhlak itu kan hay'ah rasikhah fin nafas, sebuah kondisi yang tertanam kuat di dalam jiwa kita berupa kompetensi tasdurul af'al bisuhulah yang kemudian bisa memunculkan banyak aktivitas dengan spontan min ghairi hajatin ila fikrin wala rawiyah, yang tidak membutuhkan pemikiran dan dibuat-buat rawiyah. Jadi konsep antara behaviorisme dengan nativisme sebetulnya dalam cara pandang tertentu berarti Skinner itu melihat dari perspektif pembiasaan itu. Kemudian Chomsky melihatnya pada aspek eh, universal grammar itu. Jadi setiap orang itu punya susunan gramatikal yang teratur karena dia memiliki kompetensi berbahasa itu. Jadi eh, kalau kita kaitkan dengan keyakinan kita sebagai orang Islam, ya memang manusia itu mungkin kalau dibuat sederhana saja ya memang punya jasad. Jasad itu yang menirukan pembiasaan-pembiasaan. Kemudian dia juga punya nafas. Nafas itu ya sesuatu jiwa kalau kita bilang yang bisa berkomunikasi, mengkomunikasikan antara kebutuhan raga dan ruhnya. Kalau ruh kan ada di titik yang kita tidak mampu menjangkaunya dengan mudah. Jadi itu. Jadi intinya sebetulnya dalam aliran pemerolehan bahasa itu ya ada sudut pandang yang berbeda. Skinner melihat dari sudut pandang A, Chomsky dari sudut pandang B misalnya. Dan itu tidak berseberangan sebetulnya. Cuman cara pandang yang digunakan berbeda. Kemudian Lev Vygotsky itu mengatakan bahwa eh, dengan teori interaksionismenya itu, dia menyatakan bahwa sebetulnya kompetensi berbahasa itu sangat tergantung dengan interaksi sosial dan lingkungan dalam proses pemerolehan bahasa. Jadi empat teori ini sebetulnya kalau menurut saya saling menguatkan. Perspektif yang berbeda ketika melihat itu akhirnya yang membuat kesimpulan yang berbeda. Kemudian ada teori kognitivism, Jean Piaget itu mengatakan bahwa hubungan antara program kognitif dan pemulihan bahasa. Jadi konstruk seorang anak, ini kan ngomongin bahasanya anak, bagaimana anak itu memperoleh bahasanya. Nah, kalau kognitivism berarti perkembangan bahasa itu sesuai dengan perkembangan tumbuh kembang si anak. Jadi pola pikir anak, kognitifnya itu akan mempengaruhi bagaimana dia memperoleh bahasa. Jadi di usia-usia awal mungkin secara kognitif belum begitu berkembang, makanya kebutuhan berbahasanya juga sedikit. Jadi anak yang semakin besar itu memiliki jadi pola pikirnya akan mengembangkan potensi kebahasaannya. Jadi umpamanya seorang anak, ya saya ingat tiba-tiba dengan Sayyidina Umar itu yang mengatakan bahwa kognitifnya anak itu berkembang yang mempengaruhi bagaimana kita memperlakukannya. Misalnya, eh, Sayyidina Umar itu mengatakan bahwa kalau kita punya anak usianya 1 sampai 7 tahun itu kan kita dilarang untuk
mendidiknya dengan keras karena kognitifnya itu belum jalan. Jadi anak-anak usia 3 tahun ketika ngompol, ketika mungkin pergi ke rumah orang lari-lari, ya karena kognitifnya ya tingkat kognitif masih seperti itu. Makanya Sayyidina Umar mengatakan la'ibhu sab'an, adibhu sab'an, sahibhu sab'an, thumma alqi hablahu ala gharibihi. Jadi kalau punya anak itu ya sesuai dengan tingkat kognitifnya itu. Kalau masih 1 sampai 7 tahun diajak bermain, la'ibhu sab'an. Kemudian kalau sudah usia 7 sampai 14 berarti usia rawan, itu dikatakan adibhu. Adib itu berarti dididik dengan tegas. Bahkan dalam riwayat hadis kalau nggak mau sholat suruh memukul yang tidak menyakiti, dipukul di pantat atau di mana ya, tidak menyakiti karena Islam melarang kita memukul di bagian wajah. Karena wajah itu adalah kehormatan, baik orang tua maupun anak sama saja. Jadi laib husaman sesuai perkembangan kognitifnya itu kalau 0 sampai 7 itu diajak bermain, diedukasi sambil bermain. Usia lima berapa? 8 sampai 14 berarti adibhu harus dididik dengan tegas. Kalau sampai salah mendidik anak di usia ini, akibatnya bisa fatal. Karena kognitifnya terbentuk kepribadiannya itu di usia ini. Nah, baru ketika usia 15 sampai 21 bahasa yang digunakan Sayyidina Umar itu sahib sab'an. Kalau anak sudah usianya 15 sampai 21, jangan dibentak, jangan dikerasin, tapi jadikan dia sahabat. Dia secara kognitif itu sudah mampu untuk mempertimbangkan baik buruk. Kalau 7 tahun pertama berhasil, 7 tahun kedua berhasil, maka 7 tahun ketiga itu kita harus memperlakukan sebagai sahabat. Karena dia tidak suka dibentak. Dia secara logika, secara kognitif suka dihargai. Jadi kita harus seimbang ketika punya anak 15 sampai 21 tahun, meskipun ya kita sebagai orang tua punya kurikulum untuk anak, tapi ketika mereka punya pendapat harus kita hargai. Kemudian kematangan kognitif kalau dalam teorinya Sayyidina Umar itu ada di usia 21 ke atas. Bahkan bahasa yang digunakan summa al-kihablahu ala gharibihi. Al-kihablah, lemparkan talinya, hablahu ala gharibihi di atas punggungnya. Jadi karena mereka sudah matang secara pribadi, maka mereka harus dibebaskan. Dilemparkan di atas gagangnya hanya sesekali kalau salah ditarik. Nah itu mungkin sedikit meskipun tidak sama persis dengan kognitivisme, akan tetapi eh, dalam teori kognitif pemerolehan bahasa itu pasti akan sesuai dengan tumbuh kembang si anak. Jadi anak usia berapa dia butuh bahasa seperti apa, komunikasi yang seperti apa. Maka perkembangan kognitif itu menentukan perkembangan bahasanya. Dan kepribadiannya juga nanti kalau dia tumbuh dalam usia-usia tertentu, secara metafor mungkin mereka menggunakan bahasa yang secara kejiwaan itu sudah nggak nyaman untuk menggunakan bahasa yang biasa-biasa. Misalnya kalau kita punya anak masih kecil minta sesuatu ya sesuai dengan apa yang dia minta itu. Belikan kue, apa, belikan roti. Akan tetapi anak umpamanya sudah usia SMA, perguruan tinggi, dia hanya mengabari orang tuanya kalau dari jauh itu, ayah sepatu saya robek. Itu sebagai sebuah khobar yang tujuannya bukan khobar sebetulnya, tapi ditolak bisa, lil istirham bisa. Jadi manusia itu berkembang sesuai dengan tingkat kognitifnya. Nah, makanya anak itu semakin diasah intelektualitasnya, perkembangan bahasanya semakin baik. Nah, kalau tidak diasah, maka akan terjadi fosilisasi. Kalau sudah terjadi fosilisasi, berarti device di dalam otaknya itu tidak
digunakan dan akhirnya membuat anak berkembang tidak sebagaimana biasanya seorang anak. Jadi aliran pemulihan bahasa ini mengajarkan kepada kita bagaimana dalam memperoleh bahasa, khususnya bahasa pertama, seorang anak itu bisa dilihat dari perspektif peniruan tadi, yang behaviorism, kemudian dari aspek bawaan lahir, nah, aspek mental yang ada di dalam diri seorang anak, kemudian bagaimana anak itu berinteraksi dengan lingkungannya, kemudian bagaimana kita mengajari anak itu sesuai dengan perkembangan kognitifnya. Nah, harapannya ketika kita tahu aliran pemulihan bahasa ini, kita bisa menggunakan teori aliran pemulihan bahasa itu sebagai dasar pengembangan modul ajar misalnya untuk anak-anak di usia tertentu dengan spesifikasi yang menggerakkan mentalitasnya juga membiasakan dia untuk bisa berbahasa. Ya, selanjutnya yang ini yang kedua. Saya tidak banyak, nanti mungkin bisa kita diskusikan bersama-sama. Hipotesis PBK menurut Krashen, Stephen Krashen itu ini lebih pada bagaimana hipotesis ini dibuat, bagaimana Krashen ingin membuat hipotesis-hipotesis dalam pemulihan bahasa. Jadi umpamanya hipotesisnya ada 5 yang terkenal. Kalau kita cari mesti 5 ini. Hipotesis pemerolehan dan pembelajaran. Kemarin kan sudah kita singgung. Mal farq baina al-iktisab wa ta'allum. Apa bedanya iktisab dengan ta'allum? Nah, pemahamannya begini. Jadi orang yang belajar bahasa itu akan memiliki kompetensi, tapi selamanya tidak akan sempurna menggunakan bahasa itu. Jadi kita belajar bahasa Arab misalnya, belajar bahasa, kita mulai dengan konsep nahwunya, sorofnya, kemudian balaghiyahnya. Dia akan memiliki ilmu kebahasaan. Akan tetapi kalau memang dia mau menggunakan bahasa itu, dia harus masuk ke dalam pemerolehan ini. Karena hanya dengan pemerolehan, seseorang bisa berbicara bahasa Arab dengan fasih. Kaifa nutabbiq yaumiyatina bitakallum bil lughah al-arabiyyah misalnya. Itu yang memengaruhi. Jadi pemerolehan itu kalau dalam bahasa yang sederhana ya memperoleh itu berarti ya iktisab naktasibu al-lughah wa nastakhdimuha. Jadi pemerolehan itu lebih dekat ke penggunaan. Jadi hipotesisnya Krashen, beliau menyatakan bahwa seseorang yang belajar bahasa, meskipun sudah 4 tahun kita di S1, di pondok 6 tahun, tapi kalau tidak digunakan, nahnu la naktasib, kita tidak menerima pajanan, kemudian mempraktekkan, itu kita akan punya ilmu bahasa tapi tidak bisa berbahasa. Jadi yang lebih mempengaruhi kompetensi seseorang berbahasa itu lebih ke pemerolehan. Nah, makanya kalau hipotesis itu kita gunakan, ketika kita menjadi seorang guru, bagaimana kita memperbanyak pajanan-pajanan sehingga anak-anak itu memperoleh bahasa dengan banyak. Nah, kalau cuman diajarkan pagi-pagi, Assalamualaikum, kita ajari at-ta'aruf, mas muka, min aina anta, itu mungkin kita paksa mereka untuk ngomong, itu akan berhasil untuk mereka punya ilmu tentang bahasa Arab, punya perbendaharaan kata, mufrodat dalam bahasa Arab.
Akan tetapi apakah itu berimplikasi kepada mereka bisa ngomong dengan orang Arab? Nah, itu berarti ada eh, media atau strategi yang kita gunakan agar mereka praktek berbahasa itu sehingga hum yaktasibuna hadhil lughah lughal arabiyah eh tatbikiyah. Jadi kalau sudah tatbik biasanya mereka akan punya kafa'ah. Baik kafa'ah apapun itu dihasilkan dari tamarrun, dari eh, menggunakannya, dari pemerolehan itu ya seperti itu. Pemerolehan itu berarti mereka dipajankan kepada sesuatu yang akhirnya mereka bisa menggunakan bahasa itu. Kemudian, jadi hipotesisnya Creation intinya kalau orang mau belajar bahasa kedua, dia akan mengalami fenomena-fenomena ini. Mungkin sederhananya begitu yang ingin dikatakan Creation. Kemudian eh, hipotesis monitor. The monitor hypothesis menurut Creation, jadi kita itu bisa memonitor kompetensi berbahasa kita. Umpamanya saya menggunakan bahasa Arab. Eh bihadhil fursah ats-tsaminah uridu adhaba ilal jami'ah. Uridu adhaba ilal jami'ah. Itu kan kita bisa memonitor. Kadang-kadang kita ulang, oh kurang an ini. Jadi kita bisa memonitor kesalahan berbahasa kita, baik itu karena pengaruh-pengaruh kesalahan, karena interferensi atau yang lainnya. Jadi umpamanya eh, eh, siapa ya, umpamanya kita pakai overgeneralisasi gitu. Ma'aman tetap ilal maqsaf dhahabtu ma'a Fatimati. Nah, dhahabtu ma'a Fatimati itu di overgeneralisasi bahwa kalau setelah ma'a itu mesti sroh itu kan karena overgeneralisasi akhirnya mereka salah dalam pengucapan, tapi salah ucap itu bisa dibenahi. Kalau ada waktu yang agak lama, mereka oh iya ya Fatimah kan nggak bisa, yang biasanya pakai Fatimah dan misalnya. Itu banyak, jadi banyak kesalahan-kesalahan yang dihasilkan dari ya fenomena yang kita hadapi dalam kebahasaan itu. Dan mungkin sangat banyak eh, eh, modelnya. Jadi tapi kita bisa monitor itu. Setiap orang yang memiliki kafa'ah lughawiyah, dia bisa memonitor kesalahannya sendiri meskipun tidak spontan. Kadang-kadang ingat dek baru diulang. Diulang. Itu hipotesis berbahasa. Orang yang belajar bahasa kedua karena memang bukan anatik al-asli, sangat mungkin dia mengalami kesalahan akan tetapi itu bisa dimonitor dan kita bisa memperbaiki kesalahan itu. Nah, kalau sudah kesalahan itu bolak-balik terjadi, kemudian kita mengulang-ulang itu dan memperbaikinya, kan ada takwid. Kalau sudah takwid menjadi kebiasaan, ya akhirnya tidak akan salah lagi. Dalam berbahasa seperti itu pasti. Eh, banyak kok mungkin yang bisa kita jadikan contoh. Saya ketemu mahasiswa itu besok pagi, itu biasanya mereka ngomongnya Ghodan as-sobah sa'adhabu ila Jakarta. Karena menerjemahkan dari bahasa Indonesia. Besok pagi. Kalau orang Arab kan biasanya tidak menggunakan redaksi, tapi sobah khalqat biasanya kan gitu. Tapi karena kita terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, dan yang redaksinya seperti itu, besok pagi, ya rata-rata banyak yang masih menyebutkan Rodan as-sobah itu. Jadi, tapi itu bisa dimonitor oleh kita sendiri. Kalau waktunya lama, bahkan bisa memonitor kesalahan-kesalahan yang sudah memfosil bahkan dalam kesalahan berbahasa.
ketika saya masih belajar bahasa Arab pertama itu, saya terbiasa untuk bertanya siapa namamu itu bukan masmuka, tapi man ismuka. Karena dalam bahasa Indonesia memang siapa, dan siapa itu kalau diterjemahkan bahasa Arab ya man. Nah, padahal kalau dalam bahasa Inggris pun bukan who, tapi what. Karena yang ditanyakan itu bukan orang, tapi yang ditanyakan itu adalah nama. Tapi dengan penggunaan yang panjang, dalam hipotesis monitornya Crescent itu, kita sebetulnya bisa memonitor kesalahan-kesalahan itu. Itu kan kalau waktunya panjang. Kalau waktunya eh muhadatsah, mungkin kita latihan pidato ya, mungkin kita akan mengulang, oh itu salah, kita ulang lagi. Kita terbiasa lah. Dalam hipotesisnya Crescent itu kita akan mengalami hal semacam itu ketika berbahasa. Jadi kemudian yang ketiga, mohon maaf kalau yang punya kopi silahkan diminum. Saya batuk. Saya ambil kopi nggak apa-apa, Ustaz. Saya tidak. Siapkan saja kopinya. Iya. Kemudian yang ketiga itu ada hipotesis input. Ini yang menjadi inti dari teorinya creation. Jadi kalau ingin belajar berbahasa asing, dia harus berani untuk menambahkan, kalau dalam teori creation itu beliau mengatakan I+1. I itu kompetensinya saat ini. Saya sekarang kompetensi saya di intermediate atau di apa ya, mutawasid lah. Mutawasid itu harus ditambah 1. Kalau saya bisa bilang saya melihat pintu, itu harus kita tambah +1 dalam pembelajaran. Jadi jangan memajankan anak dengan kompetensi yang sudah mereka miliki. Harus ditambah kalau pengen kompetensinya bertambah. Kalau saya melihat pintu, berarti harus ditambahi merah misalnya. Ro'aitu albab ahmaro. Kemudian kalau sudah begitu lagi, ditambahi lagi kalau dia sudah level ini, maka di +1. Kalau ingin belajar bahasa asing, harus anak-anak itu di-update pengetahuannya dengan tambahan-tambahan. Ro'aitu albab minal khoshab. Pintunya itu dari papan kayu. Walau nuhu ahmaru. Nah itu kan berarti kan anak ditambah 1 pajanan kompetensi berbahasa agar supaya kompetensinya meningkat. Jadi hipotesis input ini nanti bisa menjadi satu tema dalam sebuah kajian. Bagaimana hipotesis input itu mampu mengembangkan kompetensi si anak. Jadi kalau kita buat kurikulum dengan beberapa tingkat KFA, itu ya harus tambah dikit, sehingga kompetensi si anak itu meningkat. Kemudian hipotesis filter afektif. Ini yang biasanya menjadi kendala anak-anak kita tidak cepat belajar bahasa Arab. Nah, karena apa? Karena rata-rata mereka takut salah. Jadi secara emosional mereka takut salah, apalagi nanti kalau dalam praktek kalam misalnya di depan kelas ketika dia salah kita tegur dan tegurannya itu nggak nyaman, biasanya dia nggak mau ngomong lagi besok. Nah makanya sebagai guru bahasa Arab khususnya kita itu kalau mengajarkan anak di dalam kalam itu jangan sampai membuat mereka itu patah hati. Kemudian nggak mau lagi belajar bahasa Arab karena dianggap bahasa Arab itu ya sesuatu yang tidak menyenangkan karena dibawakan oleh kita mungkin yang
membawakannya tidak menyenangkan. Akhirnya itu eh, menjadi apa ya, catatan di dalam hatinya bahwa bahasa Arab itu bahasa yang sulit dan menakutkan karena gurunya galak misalnya. Itu filter afektif itu kalau memang pengen anak-anak itu cepat bisa belajar bahasa ya jangan terlalu dikekang. Meskipun nanti pada level tertentu secara gramatikal itu bisa kita tata. Tapi di level awal, kenapa anak-anak kita itu pinter bahasa Indonesia, pinter bahasa orang Arab, pinter bahasa Arab? Karena mereka eh, filternya itu sangat, kalau anak-anak ya, filternya itu kan sangat rendah. Artinya mereka tidak memfilter kesalahan itu dan menakutkan. Semakin mereka ketakutan untuk ngomong bahasa asing, maka semakin lama dia akan punya kompetensi berbahasa. Jadi dalam maharoh tertentu, apalagi kalam, kalau al-kalam huwa al-fahmu kan. Kalau maharohnya itu speaking, ya di awal-awal mungkin salah-salah nggak apa-apa. Yang penting mereka sudah ngomong dalam bahasa Arab, kosakatanya bahasa Arab, dibiarkan saja. Nanti ada eh, waktunya mereka diketatkan ketika memang dalam kitabah misalnya. Insya ana tadhabu ilal jamiah itu, oh anak itu harusnya adhabu umpamanya. Nah, supaya mereka punya itu. Tapi jangan sampai filternya itu dibuat sedemikian ketat sehingga anak-anak akhirnya tidak mau berbahasa lagi, tidak mau menggunakan bahasa Arab lagi. Kemudian hipotesis urutan alami. Jadi dalam pandangan Christian, menurut hipotesisnya Christian itu, kita itu sebetulnya secara alamiah. Jadi kalau kita iktisab al-lughah, secara alamiah itu kita akan memperoleh pajanan ya semuanya, ya kawaidnya, ya mufrodatnya, ya apanya itu urutannya itu sudah alami. Ya kayak anak-anak kecil kita itu cocok dengan kognitif tadi. Ya sudah alamiah, mereka akan belajar bahasa. Yang penting dipajankan terus, maka anak itu lambat laun selain dia belajar berbahasa, tapi dia secara natural juga akan memperoleh fitur-fitur tata bahasa. Ya sorofnya, ya apanya. Oh ternyata bedanya kata dakhola sama adkhola. Oh itu di sini. Kalau adkhola biasanya ada maf'ul bih. Secara natural mereka akan terbiasa. Oh berarti ini lazim, ini mutaati. Jadi eh, teori creation itu biasanya yang dijadikan sebagai sebagai apa ya? Sebagai acuan ketika kita mau mengajarkan pembelajaran bahasa. Banyak sebetulnya hipotesis yang lain, tapi yang paling terkenal kalau dalam hipotesis pemerolehan bahasa kedua itu ya hipotesisnya Gresham ini. Jadi kelima hal itu harus kita pahami benar-benar sebelum kita, ini kan fondasinya, sebelum kita nanti belajar tentang hal-hal yang lainnya. Kenapa kok itu terjadi? Kesalahan itu kenapa kok terjadi misalnya. Banyak mungkin yang melakukan kesalahan-kesalahan yang memang yaitu eh, ya bisa pengaruh bahasa pertama, bisa pengaruh kalau kesalahan nanti kan ada eh, sesi tentang al-akhta al-lughawiyah. Jadi kesalahan-kesalahan berbahasa itu. Ya, biarkan saja kalau dalam tataran-tataran memotivasi anak misalnya. Walam hadir Ustadz. Nah, dalam dalam pikirannya kalau kita sudah qawaid yang di benak kita walam hadir. Lam itu ketemunya biasanya pakai fiil. Tapi ya biarkan dulu. Yang penting dia ngomong dulu. Kemudian setelah itu baru dibenahi pelan-pelan. Kafaahnya
iktisabnya itu ketika dia yaktasibu al-lugha, itu langsung pasti secara natural itu mereka juga akan belajar lama-kelamaan dengan mana bahasa yang benar. Eh, Biarkan pokoknya apapun fenomena yang terjadi itu kita biarkan saja. Kalau memang tahapannya dalam menggunakan hipotesis filter afektif tadi. Jadi supaya mereka secara emosi itu punya motivasi untuk belajar, punya kepercayaan diri, dan tidak punya kecemasan. Kadang kan kita berbahasa itu sudah cemas, sudah takut. Mau ngomong bahasa Arab, oh takut salah, akhirnya nggak mau menggunakan. Akhirnya kan tidak lagi secara natural dia memperoleh pelajaran bahasa itu. Jadi hipotesisnya Kresen ini, mari kita pahami benar-benar supaya kita tahu loh kenapa kok anak itu nggak bisa berbahasa Arab, katanya sudah di pesantren 10 tahun. Ya berarti dia belajar, tapi nggak iktisab ta'allum, tapi tidak iktisab. Dia tidak memperoleh bahasa itu dalam dalam apa ya, dalam fungsi komunikatif. Nah, fungsi komunikatif itu sempurnanya pemerolehan. Nggak mungkin hanya lewat pembelajaran. Jadi itu satu-satu materi kita, poin-poin yang ada di materi yang kita sampaikan pada malam hari ini. Intinya semua materi yang saya sampaikan hari ini terkait dengan teori pemulihan bahasa, ada tadi behavior, ada nativis, ada kognitif, interaksional tadi, itu semuanya menjadi landasan. Nanti kalau saya mau mengembangkan sebuah kurikulum misalnya, atau membuat buku ajar misalnya, kita sudah tahu teorinya. Oh, teori belajar itu seperti ini. Saya mau mengikuti yang mana. Meskipun yaitu intinya kalau saya melihat teori itu mesti dari aspek cara pandang. Aspek cara pandang itu kalau kita terus membiasakan untuk melihat sesuatu itu dari berbagai cara pandang, kita akan memiliki lingkar pandang yang pas ketika menentukan sesuatu. Ya, rata-rata mungkin yang sering saya jadikan contoh di kelas itu, orang rata-rata ketika memahami hadis al-jannatu tahta aqdamil ummahat, itu perspektifnya rata-rata perspektif anak. Jadi surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Itu rata-rata ya memahaminya kalau orang tidak mau berbakti kepada ibunya, maka dia akan masuk neraka. Kalau al-jannahnya tahta aqdamil ummahat. Tapi kalau eh, kita menggunakan lingkar pandang yang lain, cara pandang dalam perspektif yang berbeda, berarti kalau sekarang kita jadi ibu, itu kita melihatnya bukan dari perspektif anak. Kita ibu punya anak, berarti setiap ibu itu harus menciptakan surga bagi anak-anaknya. Jangan cara pandangnya tetap sebagai seorang anak. Akhirnya cara pandang anak itu yang akhirnya membuat orang tua semena-mena misalnya kepada anak. Kadang memaksa sesuatu yang tidak nyaman. Jadi eh, teori juga begitu. Dari mana kita memandang, itu akan menemukan sesuatu yang berbeda. Jadi saya melihatnya seperti itu. Jadi dalam hal apapun kita bisa teori itu kan mesti diambil dari cara pandang yang berbeda. Karena ideologi yang dimiliki oleh seorang ilmuwan itu mesti punya latar belakang dari perspektif yang beliau tekuni akhirnya memunculkan teori tertentu. Jadi itu mungkin bahan diskusi pada hari ini. Kemudian nanti bisa dikembangkan. Saya memang eh, menyampaikan sengaja global supaya nanti masing-masing bisa, kalau saya sampaikan terperinci, nanti serpihan-serpihannya kan kotak-kotaknya terlalu banyak.
Tapi kalau global seperti ini, oh ternyata gambarannya seperti ini. Nanti dalam presentasi berikutnya, yang mana Ustadz Ustadzah nanti akan presentasi, ini jadikan landasan pertemuan 3 kali pertemuan sebetulnya. Harusnya kan apa, teori madhab, kalau kita dalam bahasa Arab itu madhab iktisab al-lughah itu kan satu, kemudian yang keduanya yang tentang hipotesisnya Grayson tadi. Tapi saya sampaikan hari ini mudah-mudahan nanti bisa menjadi acuan ketika Ustazah mengembangkan tulisannya. Kemudian mungkin saya undur sebentar dari tanya jawabnya supaya saya nggak lupa mumpung ingat. Jadi nanti eh, minggu depan, jadi kita langsung normal minggu depan aja. Yang 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 apa? Yang pengganti jamnya itu karena ini ada presentasi kan kasihan kalau tiba-tiba dekat. Jadi tetap untuk presenter kelompok 1 itu Selasa depan. Kemudian kalau harinya hari Selasa, berarti Minggu itu kelompok yang presentasi sudah harus menge-share PPT-nya saja. Nanti kalau tulisannya itu kan bisa dikirimkan ke teman-temannya pada saat presentasinya. Jadi ada resume sedikit tentang materi yang sesuai dengan judul PPT itu. Kemudian ada PPT-nya. PPT-nya itu di-share ke teman-temannya di grup kelas itu maksimal hari Ahad. Kemudian setelah Ahad, itu kelompok yang tidak presentasi itu harus sudah membuat pertanyaan. Karena ini jumlahnya sedikit, mungkin individu saja. Jadi nanti masing-masing sudah harus membuat pertanyaan, maksimal pertanyaan itu dikirim itu hari Selasa pagi, kalau memang jadwalnya tetap Selasa. Jadi yang mau presentasi itu punya waktu untuk menjawab pertanyaan temannya itu dari Selasa pagi sampai malam. Jadi saya ulang lagi. Jadi nanti akan saya buat link doc, link link file di doc di Drive. Anda kan saya tulis kotak namanya siapa siapa siapa, situ bapaknya eh, kelompok yang presentasi hari ini umpamanya Mbak Miftahul Ummah sama Mbak Midayani. Berarti dua itu tidak saya kasih slot untuk bertanya karena yang bertanya kan mesti yang lainnya. Jadi nanti urutan berikutnya yang tidak presentasi itu berarti dia akan harus membuat pertanyaan maksimal Selasa pagi. Tapi kalau memang disepakati nanti, oh saya ternyata terlalu dekat. Kemudian Anda minta malam Selasa, berarti Senin sore, berarti konsekuensinya harus menge-share PPT-nya lebih awal. Jadi begitu. Intinya saya akan buat flip, saya balik kelasnya. Jadi Anda aktif di luar pertemuan ini karena memang Zoom kalau kita mengharapkan langsung spontanitas itu memang sulit. Memang harus ada aktivitas yang mengaktifkan kita semuanya. Eh, jadi itu. Nanti akan saya ingatkan, saya akan cek setiap Selasa pagi siapa-siapa yang belum membaca materi dengan seksama dan menulis pertanyaan di situ. Pertanyaannya bebas, yang penting masih terkait dengan tema itu. Misalnya temannya yang presentasi belum membahas item tertentu, bisa ditanyakan langsung. Kalau saya lihat dari PPT ternyata belum
tema ini belum dibahas. Nah, yang presentasi bisa. Silahkan menulis langsung di doc itu jawabannya boleh, langsung dipresentasikan juga boleh. Kalau memang pengennya eh, terdokumentasi dengan baik, nanti bisa jawabannya sama yang mau presentasi itu sudah ditulis di bawahnya secara singkat gitu. Itu mungkin terkait dengan tugas yang mulai akan kita presentasikan Selasa depan. Saya mohon maaf kalau kadang-kadang agak berhenti karena memang ya jamnya jam agak ngantuk. Mungkin sebagian dari ustadz-ustadzah juga ngantuk. Jadi silakan kalau ada yang mau bertanya. Tafadhalu man yurid ayyas'al أنا أستاذ falyatafaddal mashkuran. Tafadhal Ustadz Rafli. هنا في فريدة أي hipotesis PBK في فريدة فلتر أفكتيف هناك دور العواطف في اكتساب اللغة الثانية هناك تحفيز وحينما نرى أن البيئة اللغوية هي عوامل مهمة لاكتساب اللغة الثانية وفي هذه تحفيز مثلا نحفزهم يعني بالإيقاف أستاذ Naam, naam. بالإيقاف كي يحاولوا أنفسهم أن يستخدمون اللغة التي قد يتعلم الطلاب هل هذا يدل إلى عواطف أستاذ؟ Fi ayyi nuqtah anta tas'al? في يعني دور عواطف Daur hipotesis awatif. filter Nah, afektif Ustaz. naam, naam, naam. Eh, At-tadrib farwama la ba'sa bih. حينما لدينا أنشطة مثلا لابد لكل طالب أن يتكلم باللغة العربية حينما هم يسكنون في المعهد مثلا وهل يجوز لنا أن نعطي العقاب لديهم مثلا في وقت ما فربما العقاب نحتاجها لكي لا يعمل الطالب ما شاء. Jadi ya boleh saja IKOP itu diberikan kepada anak-anak. Ya memang IKOP-nya itu kalau bisa itu memang jangan sesuatu yang menyerang kompetensinya, intinya itu. Kalau seandainya IKOP-nya digundul misalnya, itu kan tidak menyerang kompetensinya sebetulnya. Kalau IKOP-nya itu mempermalukan dia, itu yang nggak boleh. Sehingga dia punya trauma. Kalau punya trauma, dia akhirnya kan mau ngomong bahasa Arab takut. Umpamanya eh, dia hanya salah ucap, umpamanya ilaina satabhab uritu an fi sobah yaumul jum'ah matalan uritu torik-torik misalnya. Saya pengen jalan-jalan. Padahal kan intinya natamasya. Nah, anak-anak di usia awal jangan dihukum. Nah, hukumannya itu kalau memang dia tidak berbahasa, dia tidak melakukan apa aturan yang sudah disepakati. Memang kan kita punya aturan. Itu minnahiyah minnahiyah al-awatif min nahiyati awatifi at-talaba fala ba'sa bih. Yang penting itu jadi siapa? Creation dalam hipotesis filter efektif itu intinya jangan terlalu ketat, terlalu tinggi memfilter eh, mungkin kalau aspek kesalahan berbahasa mereka sehingga mereka tidak bisa berkembang. Tapi kalau tentang di pesantren ya bukan tentang
tentang motivasi belajar sebetulnya, tapi ya nanti dia malah mau eh, tatbik ayatakalam al-arabiyah fi yaumiyati. Mungkin ya malah bagus. Itu Mas. Mungkin itu yang ditanyakan atau mungkin saya menjawabnya tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan Mas Rafli. Sesuai, Ustaz. Hmm. Jadi yang nggak boleh itu ya itulah membuat anak trauma untuk berbahasa. Ya mungkin yang lain di soal al-akhar. أنا أستاذ Tafadhol Ustaz Rifat. آه، أنا كنت أعلم طلاب ممكن أترجم إلى لغة إندونيسيا زين أقرأ اللغة العربية أو أعلم اللغة العربية ممكن مع ترجمة وسألت بعض مشايخي أنا وقال هذه طريقة لا تناسب لطلاب في مرحلة ابتدائية في لغة ابتدائية في اللغة حسين لأن اللغة اكتساب اللغة كأنه شجرة إذا أصب الماء دائما نصب الماء دائما إلى الشجرة الأولى وشجرة الثانية شجرة الأولى ini لغة الأم وشجرة الثانية اللغة الهدف ففي الأخير أن لغة الأم تغلب على لغة الثانية لأن نحن نصب الماء في من إلى كلتي شجرة إلى كلتا شجرتين دائما إذن شجرة الأولى تكبر دائما وشجرة ثانية لا يمكن له أن تسبق شجرة الأولى هذا أستاذ إذن معنى هنا أريد أن أتكلم ini طريقة لماذا سبب الطلاب يتكلمون بالعربية ولكن اللغة كأنه بقواعد اللغة الإندونيسية لأن معلم يعلم اللغة العربية بترجمة فبالتالي الطلاب صعب عليهم أن يتكلموا باللغة العربية لأن لابد أن يفكر إلى اللغة الأولى إلى لغة الأم أولا ثم ينتقل إلى لغة الهدف هكذا أستاذ هذه نظرية من أين يأتي أستاذ من أين تأتي أستاذ أنا سمعت هكذا تقريبا من أين أستاذ أسألكم جيد Nah, syukran Ustaz Rifat. تعلم اللغة العربية هناك أهداف وحينما نحن نريد أن نعلم الطلبة المهارة اللغوية الأربع الاستماع الكلام القراءة والكتابة فلا بد أن نمارسها كل يوم لكي هم يكتسبون هذه اللغة لكن حينما نحن نتعلم في ليس للمهارة فلا بأس به Mamanya saya sekarang ngajarkan iktisab teori tentang keilmuan iktisab lughah adhaniyah. Kalau saya menggunakan bahasa Arab dari awal sampai akhir misalnya, kemudian kafaahnya di sini berbeda, secara aghrad, jangan-jangan nanti saya selesai pembelajaran, itu yang dipahami mungkin 30%. Padahal intinya memahami konsep. Kalau saya mengajarkan sekarang umpamanya maharatul kalam, maharatul istima, maharatul qiraah, kitabah, falabudda alayya an numaris hadhi kullu min al-bidayah ila nihayah labudda an uqaddim hadhil mawad bil lughah al-arabiyyah. Jadi saya harus melihat tujuannya. Kalau akhirnya itu tentang konsep keilmuan, makanya kenapa kok muncul at-thariqah al-mubasyirah? Kenapa kok muncul at-thariqah qawaid wa tarjamah? Kenapa kok muncul thariqah al-intiqaiyah, eklektik? Itu ya karena akhirnya berbeda. Pembelajaran di pesantren modern, kita ambil saja Gontor.
itu biasanya mereka pakai thariqah mubasyarah. Metode langsung ngomong bahasa Arab, dipraktekkan. Itu karena memang lil maharah. Tapi kenapa kita ketika datang ke pesantren salaf misalnya, mereka diajari dengan thariqah qawaid wa tarjamah. Alhamdulillah utawi sekabehane puji kulillahi kagungan Gusti Allah Ar-Rahman zat kang moloso welas asih ana donya lan akhirat Ar-Rahim zat kang welas asih ana akhirat bloko. Kalau dalam bahasa Jawa kan diartikan kata per kata, dan itu menunjukkan alhamdulillah utawi itu berarti mubtada. Iku itu berarti khobar. Nah, kenapa diajarkan seperti itu? Karena aghrad fi al-mahid ad-diniyah as-salafiyah itu bukan mencetak anak-anak yang pintar ngomong, tapi mencetak anak-anak yang ketika memahami teks itu nggak salah. Karena apa? Karena kalau salah fatal, karena mereka cetakannya jadi ulama. Jadi pemahaman itu yang dicapai. Jadi Ustadz Rihat, ya tadi yang bertanya, jadi tinggal tujuannya apa? Kalau tujuannya untuk lil maharot, ya memang maharoh al-lughawiyah arba itu, ya labudda alaina an natakallam bil lughah al-arabiyyah min al-bidayah ila nihayah wa la yajuzu lana an nastakhdim al-lughah al-Indonesia al-lughah al-Jawiyah. Tapi kalau tujuannya berbeda, tapi fahmu nusus min haits al-qawaid, ya kita pakai qawaid wa tarjamah. Jadi metode itu muncul mesti dilandaskan pada tujuannya. Kalau anak-anak misalnya di dalam pesantren salaf misalnya, dia langsung diajak ngomong, dia tidak akan paham tentang teks-teks yang mereka baca secara detail. Sama dengan anak-anak yang tujuannya memang al-maharat, ketika banyak dipakai qawaid, ya gambarannya seperti tadi. Gambarannya ya tidak akan menumbuh kembangkan potensinya. Makanya kalau Anda lihat umpamanya saya dulu ngambil jurusan sastra Arab. S2 saya sastra Arab di UIN Jakarta. Itu karena jurusannya sastra, maka semua mahasiswa diminta menulis dalam bahasa Indonesia. Karena tentang konsep. Bagaimana konsep itu bisa ditulis, diuji dengan detail. Beda ketika saya S3 di UIN Maulana Malik, itu jurusan saya Ta'limul Lughal Arabiyyah. Itu mahasiswa harus nulis disertasi dalam bahasa Arab. Nah, tujuannya mungkin meskipun tidak 100%, salah satunya ya memang untuk tatbik itu. Al-mudarris fil lughal arabiyyah labudda ladaihi al-kafa'ah fi al-maharat al-arba. Fil kitabah wa fi al-qira'ah naqra al-kutub al-maraji' thumma kaifa nasma' al-kalam al-arabi thumma natakallam bil lughal arabiyyah saliqah sahihah fasih. Jadi memang beda-beda. Jadi lagi-lagi Ustaz Rihat nanti ada buku Toroik Tadris Al-Lughah. Ada yang berbahasa Indonesia itu punya almarhum Ustaz Fuad itu. Metodologi pengajaran bahasa, nanti ada di situ. Ada thariqah metode langsung, Basyirah, ada thariqah qawaid tarjamah, ada intiqoiyah, ada metode-metode yang lainnya yang dibahas di situ. Karena semuanya mesti melihat dari perspektif. Jadi kalau kita memahami kenapa kok itu muncul di dalam sebuah fenomena pengajaran di masyarakat kita, itu tidak mungkin orang al-ma'had al-mu'asyir itu dalam tanda kutip merendahkan mereka-mereka yang pakai qawaid wa tarjamah di Salafi. Pesantren salaf dan pesantren lama. Dan yang
salah pun tidak akan menghina teman-teman yang mungkin di pondok modern yang mungkin eh, pemahaman tentang qawaid itu tidak sedalam apa yang mereka pahami. Makanya munculnya kalau di pondok modern itu lombanya ya lomba debat, lomba qiraah. Kalau di pesantren salaf, di pesantren pesantren tradisional itu munculnya ya rata-rata mereka akan debat, mereka akan bahtul masail. Bahtul masail itu dihasilkan dari apa? Dari memahami teks itu secara detail. Nah, itu kalau dikomben bagus, umpamanya anak pesantren salaf, kemudian dia mateng nahwunya, kemudian dia di pondok pesantren modern, ketika dia harus tampil itu mungkin lebih ya dua-duanya dapat. Jadi itu saat rehat. Jadi intinya begitu. Jadi tujuannya apa, kemudian menghasilkan apa. Makanya teori pembelajaran bahasa tadi itu kan menjadi membuka pintu bagi kita untuk memiliki lingkar pandang dalam kurikulum. Eh, Kurikulum itu ditujukan untuk apa? Nah, rata-rata memang di sekolah-sekolah formal, ya al-lughah hiya mumarasah, al-lughah hiya al-maharat al-arba' itu. Bahasa itu ya kemahiran berbahasa. Makanya eh, ya metode yang muncul yang diharapkan itu ya yang thariqah al-mubasyir. Al-mubasyirah yang teori langsung itu. Ya, itu mungkin Mas Ustadz Rehat atau masih ada yang mau ditanyakan silakan. Soal Ustaz. Soal Tafadhol, tafadhol. eh Ya, Ustaz. soal Ustaz, ahyanan fi mumarasa al-lugha asaniyah, al-lugha al-ula ahyanan yusbihu aikon Ustaz. Jadi bahasa pertama itu kadang menjadi hambatan, kadang bahasa pertama itu juga membantu untuk melatih bahasa kedua. Itu kaitannya dengan metode mubasyarah, apa sebaiknya gimana Ustaz? Apakah bahasa pertama itu harus dihindari atau gimana? Syukran Ustaz. Maaf, saya ngomong tapi belum saya nyalakan mic-nya. Eh, Nanti di makalah-makalah bagian akhir itu ada bahasa pertama itu bisa menjadi aik. Takunu aikoah lil lugha al-hadaf, lil lugha al-mustahdafah juga bisa menjadi sesuatu yang mendukung sebetulnya. Eh, jadi kalau kita bisa menggunakan bahasa, jadi bahasanya itu kita jadikan sebagai eh, apa ya? Dijadikan sebagai kan banyak sebetulnya ada istilah-istilah seperti at-tadakhul al-lughawi. Jadi apa peran eh, bahasa input bahasa-bahasa bahasa pertama bahasa ibu al-lughal itu kemudian dia bisa bermanfaat untuk yang kedua. Jadi tidak semuanya itu bisa menjadi penghalang. Jadi ya itu tadi ada hal-hal yang bermanfaat yang akan bisa kita gunakan ketika kita mengajarkan bahasa kepada anak-anak. Jadi banyak hal yang mungkin sebetulnya
kan ada error analisis. Nanti kan kalau error analisis itu pun kalau kita sudah ajarkan ke anak-anak, yaitu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Eh, Umpamanya kenapa anak-anak ini salah dalam mengucapkan bahasanya. Eh, Ya, ada banyak hal yang bisa bermanfaat untuk jadi struktur bahasa kita itu juga bisa berpengaruh kepada bagaimana kita memperbaiki struktur bahasa anak-anak. Eh, Setelah saya bangun tidur, saya membaca buku misalnya. Nah, konsep itu mungkin kan akan diterjemahkan oleh anak di awal-awal. Makanya kita tadi ada bisa merefleksi ya, kompetensi kita itu untuk kita benarkan. Mungkin kalau di tingkat pertama mungkin ba'da anak akumu minan naum akro alkitab misalnya. Padahal dalam al-lughah al-mustahdatsah itu salah. Ba'da anak akum setelah saya bangun itu enggak, konsep bahasa Arab tidak seperti itu. Tapi konsep bahasa Arab biasanya ba'da anak akum bisa ba'da an akum minan naum akra'u Al-Quran atau akra'u Alkitab. Jadi banyak yang mungkin eh, apa ya tadi yang ditanyakan itu. Coba diulangi lagi Mas, saya kok rada agak sudah ngantuk tadi Jadi hambatan atau enggak gitu. Iya, apa? gini Ustaz, untuk mempelajari bahasa kedua dengan tujuan itu agar benar-benar lancar dalam belajar bahasa kedua, kadang Hmm. penggunaan bahasa pertama itu kadang membantu dan kadang menghambat juga, Ya, ya, ya. kan gitu. Dalam konteks metode mubasyarah itu, tariqah mubasyarah, itu sebenarnya solusi yang paling tepat itu gimana, Ustaz? Kadang anak-anak itu kan ya kalau di lingkungan kan sudah berbaur dengan bahasa pertama. Kita di kelas mungkin hanya beberapa jam menggunakan bahasa kedua. Itu pun anak-anak itu kadang sulit. Dia bahasa pertama itu menjadi kendala dan hambatan untuk belajar memahami bahasa kedua. Eh, iya, Ustaz, Ustaz sewa umum ya. Ya, Ustaz, Misbahul Umam, Ustaz. Isma belum ya. Jadi maaf, saya sudah agak ngantuk. Jadi intinya Ustaz Umam, umpamanya kita di sekolah, sekolah pagi itu, kemudian anak-anaknya juga pulang, nggak ada di pesantren. Thoriqoh al-mubasyarah, thoriqoh al-mubasyarah itu ya penting untuk yang untuk iktisab itu. Bagaimana anak-anak itu memperoleh bahasa itu dan bisa digunakan untuk takallum yaumiyah. Hinama nahnu nadkhul al-fasl matalan, thumma naqul assalamualaikum kaifa haluk rattibu julusakum. Itu kan eh, praktek baik yang secara langsung kita menggunakan bahasa itu. Itu baik. Tapi dalam kondisi tuntutan kurikulum tertentu, kadang-kadang kita juga perlu menggunakan, eh, misalnya kalau anak-anak sudah nggak paham sama sekali. Kalaupun Ustadz Umar mau menerapkan thoriqoh mubasyarah dari awal sampai akhir, karena tujuan pembelajaran di dalam kurikulum sekolah itu memang al-maharat al-lughawiyah, ya gunakan aja berarti thoriqoh mubasyarah itu. Langsung eh, dengan thoriqoh mubasyarah itu kan anak-anak langsung dipajankan dengan bahasa itu, kemudian dibuatkan media misalnya, kemudian ada gambarnya. Nahnu ala
nadhkur hadhihi al-mufradat bil lughah Indonesia. Hadza kitab, hadza kurasa, hadhihi kurasa, hadza maktab, hadhihi tawila, hadhihi apa? Mistarah misalnya. Terus ada gambar-gambarnya seperti itu. Jadi metode guru itu akan mempengaruhi pencapaian anak. Jadi tinggal tujuannya kalau saya. Saya dulu menghafalkan mufradat, nah mahfuzat itu gara-gara kita terkejut. Misalnya guru saya di pesantren itu mengajarkan mahfuzat itu buka pintu itu langsung teriak. Saya masih ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung beliau membaca saya safir tajid wa amman tufariquh wangsab fa inna ladzi dal aisy fil nasab. Itu langsung saya ingat. Karena apa? Karena beliau menggunakan thoriqah mubasyir langsung membaca mahfudhatnya dan itu diulang berkali-kali sehingga itu membekas. Nah, eh, kalau tujuannya memang agar mereka hafal kan seperti itu. Tadi saya kembali lagi ke pertanyaannya. Nah, bagaimana caranya ketika kita di lingkungan di mana anak-anak pulang pergi, jadi kita lihat muatan kurikulumnya. Biasanya kalau saya lebih suka analisis kurikulum itu kalau dalam pembelajaran bahasa dengan melihat berapa kosakata yang wajib dikuasai oleh anak itu sampai akhir semester. Nah, mufradat-mufradat itu dikumpulkan. Kalau pakai media berarti ada kartu kata yang digunakan agar supaya mereka benar-benar hafal itu. Metodenya silakan. Maunya kita pakai metode mubasyirah berarti anak itu langsung labudda alaihim ayyatakallamu bil lughal arabiyyah hasba al bitokoh al makru'ah. Bapaknya tentang ismun. Dia harus ngomong mas muka ismi Fatima. Nah, itu biasanya pakai itu. Itu mubasyirah langsung. Eh, tapi di waktu tertentu mungkin eh tapi kalau di lingkungan SMP SMA saya kira memang tidak ada kepentingan menggunakan bahasa Indonesia itu karena untuk menjelaskan konsep kan tidak banyak mereka. Cuman ana adhabu anta tadhabu itu kan bisa saja dengan dilingkari dikasih panah kalau ana mudharaahnya kemudian anta ta. Nah, di tingkat sanawiyah atau aliyah itu mungkin memang eh, metode langsung itu lebih ditujukan untuk mereka karena tujuannya untuk al-maharoh itu tadi. Begitu mungkin. Mohon maaf kalau eh, ada lompatan-lompatan yang belum terjawab. Silakan. Yang lainnya mungkin bisa menegaskan pertanyaan. Alhamdulillah. Silakan yang lain. Ustadz Misbah Luma mungkin ada tanggapan lain terkait dengan apa yang saya sampaikan. Iya, Ada hal-hal yang belum jelas silakan. karena kurikulum kita itu kadang kompleks, Tat. Ada 4 maharo itu kan harus benar-benar anak-anak harus harus belajar banyak juga. Tetapi kadang ketika kita fokusnya adalah maharo kalam, itu memang bahasa pertama bisa menjadi kendala juga. Sehingga mau tidak mau seorang guru itu menggunakan berbagai macam metode agar mereka itu apa seakan-akan bahasa pertama ditaruh dulu lah gitu. Harus difokuskan ke bahasa kedua. Di sisi lain, kadang untuk memahami kalam atau teks, kadang bahasa pertama juga dibutuhkan. Sehingga eh, untuk menggunakan bahasa kedua anak-anak memang sulit itu Ustadz.
mikrofonnya Ustaz. Ya, maaf. Jadi kalau kita mengajarkan kalam, memang mau tidak mau, eh, metode yang paling baik, thoriqoh yang baik-baik ya thoriqoh mubasyarah itu. Mubasyarah. Dengan thoriqoh mubasyarah, eh ya sama dengan yang disampaikan Ibnu Khaldun Anifan, as-sam'u abul malakat al-lughawiyah hinama nasma' kathiran sanam talik sanak tasib al-lughah kathir. Itu untuk kalam. Tapi dalam kondisi tertentu, kalau memang anaknya belum begitu paham, kita menjelaskan hari itu tentang nahwu, dituntut nahwu, umpamanya tentang tadi huruf mudharaah, tentang apa. Sesekali waktu, mungkin kalau memang anaknya nggak paham, ya qawaid wa tarjamah itu diperlukan untuk agar mereka benar-benar paham. Jadi kita tidak mungkin mengatakan satu metode itu buruk, satu itu baik, tidak ada cacatnya. Semua metode itu akan baik jika digunakan sesuai dengan tujuannya. Kalau kalam, kita menggunakan thoriqoh apa qawaid wa tarjamah misalnya, ya tidak tepat. Yang tepat untuk apa? Kalam itu ya thoriqoh mubasyarah itu. Bagaimana kita ngomong langsung bahasa Arab, mereka menyimak banyak, kemudian kita eh, eh, mereka menyimak banyak dari apa yang kita lafalkan. Tapi kadang-kadang kalau bahasa Ustadz saya itu, kadang-kadang itu guru memang ketika mau menggunakan thoriqoh mubasyarah, dia harus yakin bahwa apa yang dikatakan itu harus benar karena pajanan istimak itu yang mereka akan patri di otak mereka. Jadi memang bagi guru yang akan menerapkan metode langsung, dia harus karena guru tidak boleh melakukan kesalahan dalam berbahasa. Saya pernah membimbing PWL itu anak-anak dengan sangat yakin itu uangnya tentang warna-warna, al-alwan. Al-kitabu ahmarun, al-kurrasatu hamraun. Nah, ketika mereka mengatakan al-kitabu ahmarun, itu kan jelas itu akan dipatri di hati, di pikiran anak bahwa eh, ahmar itu boleh menggunakan tanwin, padahal itu harusnya nggak boleh. Banyak kesalahan-kesalahan berbahasa yang harus, makanya kalau tidak yakin, saya biasanya memberi saran kalau kita pengen thoriqoh mubasyarah, kemudian kita masih belajar, itu bisa juga menggunakan video. Gurunya nggak apa-apa, tapi disiapkan terlebih dahulu supaya tidak melakukan kesalahan yang ditiru oleh si anak. Jadi kembali lagi ke pertanyaan, jadi harus disesuaikan dengan tujuannya. Ngajar apapun itu, penting tujuannya apa dulu. Tujuannya anak itu kafaahnya apa. Kalau maharot berarti thoriqoh mubasyarah. Oh, kalau qawaid berarti qawaid wa tarjamah. Kalau ternyata di mubasyarah itu ternyata thoriqoh mubasyarah itu anak-anak masih kesulitan, kita pakai intiqoiyah, menggabung antara mubasyarah sama qawaid wa tarjamah. Nanti ya mungkin terjemahannya itu nggak banyak-banyak, mungkin satu dua. Karena memang sudah mentok, anak-anak nggak. Jadi setiap metode, setiap thoriqoh itu mesti baik dalam perspektif tertentu. Menurut saya juga tidak sepakat yang mengatakan kalau orang ingin belajar bahasa Arab itu harus menggunakan bahasa Arab dan tidak boleh menerjemahkan sama sekali. Di titik perspektif itu mengajarkan maharot, saya sepakat. Tapi kalau di generalisasi, kemudian akhirnya muncul
percuma orang belajar bahasa Arab di pesantren sudah bertahun-tahun ternyata ngomong aja nggak bisa. Ya memang tujuannya bukan untuk al-maharat al-lughawiyah, tapi tujuannya memang untuk fahmu ma'aniya an-nusus al-makru'ah, memahami nas-nas yang mereka baca dakikon, fahmu ma'aniya an-nusus al-makru'ah dakikotan. Jadi ya detailnya itu yang dia cari. Jadi terkait dengan pembelajaran Ustadz Umar mungkin di sekolah ya disesuaikan aja. Kalau saya memberi masukan ya kalau memang pas pengennya iktisabi, mereka mereka bisa bertakalum al-lughawiyah. Takalum itu aja kan macam-macam, ada yang terbimbing, ada yang sudah khur, ada macam-macam itu kan modelnya macam-macam. Bisa mereka baca, kemudian mereka satunya menjawab, baca, menjawab, baca, menjawab itu kan bisa. Jadi eh, intinya konteks itu menentukan torikoh apa yang cocok dengan tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Mungkin begitu kalau melihat teori-teori dalam kebahasaan tadi. Sebetulnya kalau kita mengikuti teori kognitif tadi, itu kita juga akan ketemu nanti bahwa di akhir mereka itu akan lama-kelamaan secara alamiah, kalau kita pakai teori urutan alami tadi, ya mereka secara alamiah akan memperoleh itu. Jadi nggak usah dipaksakan, dibiarkan kita pakai mubasyarah terus sampai mereka punya kafaah. Setelah itu dibenahi. Tapi kan kadang 1 tahun terus seminggu 1 kali, kemudian itu pun di jam terakhir biasanya diletakkannya bahasa Arab itu. Kemudian banyak tuntutan kurikulum yang harus dipelajari. Kalau sudah fenomenanya seperti itu, tadi katanya Ustadz Umam tadi yang katanya kita itu harus ini. Ya, kalau memang tujuannya supaya bisa ujian ya, apa kisi-kisinya, kemudian apa yang harus kita golkan, malayu drokukulluh, layu drokukulluh itu. Jadi kalau memang tidak bisa digapai semuanya, yang penting ya tidak hilang semuanya. Kalau memang pengennya bisa ngomong saja di depan kelas tentang ta'aruf ya, itu yang didrill. Tapi kalau memang pengennya bisa menjawab soal yang isinya ada kawaidnya, berarti kan ada kafaah yang sangat banyak, yang itu bisa disampaikan dengan torikoh yang beragam. Itu mungkin satu semua. Sekarang Ustaz. Sudah. Eh, ada nggak waktu sore yang mungkin antum bisa, yang Selasa tidak malam? sore. Selasa sore. Sore ini hari Gak berat Ustaz ini kalau sore. Selasa sore. Selasa sore jam berapa biasanya? Kosong gitu Ustaz. 15 Berapa? 15 Iya, 15 setiap 15. Selasa aja jam 15 itu enak malamnya. 15.30 habis asar aja Ustaz. 15.15. Iya. 15 15 Ustaz. 30 15 Ya, atau oke, 15. oke. Berarti minggu depan, berarti kita jam 15. Ya, 15. ada yang ada kendala? Jam 15, jam 3? Jam Panitia asar. 15.30 mungkin Ustaz. Ya, 15.30 enggak. Maksudnya 15.30 itu enggak ada kendala. Enggak. Tidak semuanya. Nggak ada insya Allah. Ya, kalau mau begitu nantakil fil usbu'al ati fis sa'ah ats-tsalitsah war ruba'. Nah, ats-tsalitsah war ruba'. Supaya enggak mohon maaf saya kalau malam itu tinggal sisa-sisa. Jadi ngomong pun Iya itu Ustaz. seperti Sisa, al-manzilah bainal manzilatain itu. Jadi eh, sisa kayak tenaga. ada di dua alam saya. Jadi kadang kalau dalam teori itu agak ada satu hatnya sedikit Coba nih no. gimana, tapi bukan satu hat yang dalam arti positif. Kadang ngomong ini kemudian melari kemana. Kalau jam 3 kan masih mungkin agak fresh. Karena kan tinggal sisa-sisa sendiri.
Eh, oh iya, saya baru ingat. Selasa jam 4 saya jemput anak. Jam Kalau 4 aja, Ustaz. selain itu nggak ada? Selain Kamis? Atau gini, Ustaz. Eh, Kamis tetap sore. sore, tapi mulai jam 4, Ustaz. Gimana, Ustaz? Soalnya di kitanya yang di Bogor itu selesai sholatnya tuh baru jam 3.30. Itu tuh takutnya nggak apa masuknya telat gitu. Kalau Mm-mm. dimulai jam 4 kayaknya lebih ini. Kalau sini misalnya di kebetulan Ya. saya di pondok saya ini komatnya itu agak lambat sedikit karena nunggu orang yayasan kadang-kadang itu perlu ini. Jam 4 pas Ya, gitu kita mulai kalau kita. jam 4 gimana? Jam 4 mungkin Bisa Zat. Jam 4 pas gitu kita mulai. hmm, iya Sampai iya. jam Mungkin berapa saya bisa kalau jalan. jam 4 itu? Selesainya ya maghrib, nabrak maghrib nanti. Terlalu mepet ke maghrib nanti. Memang sulit juga. Ya wes, untuk minggu depan sementara malam dulu saya tak mencari-cari waktu untuk bisa istirahat sebelum kuliah. Lain memang ini tadi saya dari pagi ke kampus, kemudian pulang itu sudah sampai rumah itu maghrib. Kemudian setelah maghrib itu ada tamu, kemudian langsung eh, ini ada acara ini. Tapi ya tidak tiap hari sebetulnya, tapi pas hari ini juga kemarin sampai teler saya nggak bisa masuk, jadi mohon maaf. Ya, Itu aja mungkin karena tidak ada kata sepakat, tidak ada titik temu tentang jadwal. Berarti sementara malam Ustaz. sementara eh نفقد على ما نتفق في الأسبوع الماضية في الساعة Ustaz, 9:15. Ustaz, awalan tadi Ana mutaakhir Ustaz. من يتأخر Dewi, سوى Ana Dewi Zat. Fitriani. Dewi Ana kadzalika Zat. Ta'akhurtu 5 دقائق. Dewi Fitriani. Dewi Putri. Mutaakhir atau Ana Zat dia sadiki mutaakhir Zat. Sebentar saya setnya kok hilang absennya. Kalau hari Rabu sore nggak bisa ya? Ada kelas Ada kelas Ustaz. Jam berapa? pada asal kan? Ba'da asar 15.30. cuma Ba'da isya. Tadi Dewi ya, Dewi Putriani. masuk di awal Ustaz, tapi ada perlu tadi Ustaz keluar bentar. Siapa lagi? Ana Zat. Ana mutaakhir Siapa? bisa bidukhuli shalah. Riyad Sadiki Zat. Riyad Sadiki. Siapa? Riyad Sadiki. Wah, Riyad. ini Rihat. Oh, nggak ada namanya. Rihat Syadiki, iya, iya, sudah. Tadi sudah diizinkan sama teman-teman. Syauki nggak ada emang? Mengundurkan diri ya? Syauki infonya mengundurkan diri, Ustaz. Terus yang Fahmi Alwan itu di kelas lain tidak ada, Ustaz. Apa Oh, mungkin iya. angkatan atas nih, Ustaz? Oh, saya nggak tahu. Kalau Elvian Pandu juga nggak ada. Ada beberapa kali masuk, tapi eh, apa namanya orang Sekarang nggak tuanya masuk. sedang sakit. Oh, iya, 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 sudah. Sudah jam 9. Mohon maaf. Tadi sudah jelas ya tugasnya. Minggu depan, siapa yang presentasi? Masih Kelompok ingat? satu. Kelompok satu siapa? Mas Wasil, Nas Wasil sama Ana Ustaz. iya, Tahu Uma. berarti Miftahul Umma sudah. Dengan tema itu, jadi kalau memang tetap ya sama berarti regulasinya. Saya akan segera mengirim docnya, Google Doc-nya. Jadi hari Ahad, Ustazah Umma silakan di-share hari Ahad. Kemudian nanti teman-temannya maksimal Selasa pagi itu sudah
melengkapi pertanyaan-pertanyaannya terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh kelompoknya Mbak Umah. Silakan nanti. Kemudian Mbak Umah bisa menjawab langsung di doc itu atau menyiapkan jawaban di eh, draft lain supaya kita nyaman. Kemudian eh, di akhir di akhir semester tugas kelompok itu, jadi kelompok itu kan harus membuat PPT sama makalah tentang apa yang dia bahas. Nah, itu nanti kalau sudah dipresentasikan, kemudian teman-temannya memberi masukan, nanti itu dijadikan bahan untuk revisi dan nanti dikumpulkan untuk UAS. Eh, Mungkin itu yang harus dilakukan oleh kelompok yang akan presentasi. Dan cukup itu, nggak ada pertanyaan. Ustadz ngapunten, yang Ya, Ustadz Syauqi kan sudah tidak masuk kelas ini, jadi saya sendirian atau bagaimana? nggak berani zaman itu ya. Tidak apa-apa Ustadz. Iya, karena memang itu sudah memanfaatkan. Saya kan memang mahasiswa sedikit. Yang semester lalu saya ngajar di reguler, yang kelas siang. Saya biasanya kan yang ini kan di kelas malam itu memang ternyata berat. Nah, yang kemarin siang itu kan anaknya banyak, jadi bisa. Bahkan sejak pertemuan kedua sudah saya minta mereka presentasi supaya banyak berproses. Nah, untuk yang ini kan anggotanya sedikit. Atau ada yang tiga? Yang kelompoknya tiga ada apa enggak? Tidak ada, Ustaz. Atau Enggak ada. mungkin Bu Vina digabung dengan Bu Rena karena Bu Rena itu bareng yang Fahmi Alwan itu tadi, Ustaz. Fahmi Alwan dicari-cari belum ketemu. Presentasi ke berapa, Mbak Vina? Ketiga, Ustadz. Kelompok Ketiga. Oke, kelompok 3. Ya memang kalau memang mau disepakati begitu, berarti nanti tema yang terakhir yang mungkin saya lagi yang presentasi. Nggak apa-apa kalau memang mau berdua, tapi kalau satu aja nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Bersatu. Misal. Ya, syukran. Naktafi bihadzal qadar. Uh, Mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nakhud as-surah awalan. Uh, Ya, saya kirim dulu ke grup KBA. Ustadz. Dosen